Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa hayyikum jami'an bi tahiyyatin al-jannah tahiyyatun mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya dari puji jawab salam itu banyak yang makan malam, banyak yang minta. Kita ulang yang biasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling baik jawab salam berdoa akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Baik, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Al-Alamin, penguasa alam semesta. Termasuk pertemuan malam ini adalah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kini coba wak cari 5 posisi wak di alam semesta. Setelah itu awak nilai apakah layak awak bersyukur atau tidak. Wak cari ya. Alam kau, alam semesta. Kalau wak cari alam semesta kau, apakah nampak posisi wak malam ini? Halo. Di alam semesta itu nampak planet tetek namanya bumi. Namanya bumi. Alam nampak itu? Halo. Supaya nampak, di zoom lah bumi itu. Disorot. Di Pagadang nampaklah benua Asia. Lah nampak itu Bu? Halo. Benua Asia itu di zoom balik. Sorot lagi. Nampaklah negara Indonesia. Lah nampak Ibu? Lah nampak apa? Nampak Indonesia itu di zoom dah balik. Nampak Pulau Sumatera. Lah nampak apa? Alum. Pulau Sumatera itu di zoom dah balik. Nampaklah Kabupaten Tanah Datar. Lah nampak itu Bu? Alum. Di zoom Kabupaten Tanah Datar itu nampaklah Kecamatan Pariagan. Lah nampak kita malam ini Pak? Nampak Kecamatan Pariagan di zoom dia. Nampak Nagari Simambo. Lah nampak kita Bu? Aduh, nampak Nagari Simambo di zoom dia. Nampaklah Jorong Simabur. Lah nampak apa? Jorong Simabur di zoom balik. Nampaklah Masjid Makmur. Lah nampak kita Bu? Lah nampak Pak? Nampak kameranya masih ada. Lah nampak turun dulu kamera tu. Masuk ke dalam. Barulah nampak gitu Pak. Baralah kita itu di alam semesta. Bagaikan sebutir pasir di hamparan pantai yang luas. Mereka kita di alam semesta. Yang Allah urus alam semesta. Awak hanya seperti sebutir pasir di pinggiran pantai yang luas. Model itulah posisi kita. Maka sungguh merugi orang-orang yang tak mau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang menghormati pengurus masjid sekaligus imam salat maghrib kita tadi Pak Rasul. Yang kita hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, nenek mama, ulama, cerdik pandai, kita dari sampai nama kadang dan ibu. Insya Allah kita yang hadir dimuliakan Allah. Amin.
Ambo datang berdua bu, sama adik ambo Firman Kurnia Putra. Adik ambo yang ganteng guru di SMA 1 Batu Sangkar. Di kalau ada anak ibu yang sekolah di SMA 1 Batu Sangkar, di sebelahnya ibu Kori Imam guru di SD Inti Rantai Batu saja, Ustaz Nofri. Nanti dengan segala hormat itu minta beliau untuk imam sholat isya. Rasul imam seolah-olah imam sholat di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ambo lagi hadiah pengajian langsung betul. Hadiahnya voucher umroh 2.500.000. Oke, pertanyaannya bu, coba tangkap ya. Pertanyaannya, untuk apa ini? Apa dia bu? Satu yang hadir. Apa beda Muhammad sebelum menjadi nabi dengan setelah menjadi nabi? Apa bedanya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul dengan setelah diangkat menjadi nabi dan rasul? Yang dapat langsung diagih hadiah voucher umroh 2.500.000. Silakan Ibu. Pak. Ibu. Ada yang tahu? Tahu sampai 3. Kalau tidak tahu yang menjawab 1, 2. Ada bu? Ibu dijawab galak siapa? Ada bu? Pak, ada pak? Apa-apa kau jangan tahu, cuma usahakan menjawab saja bu. Bu, assalamualaikum. Sehat bu? Bapak ibu-ibu yang tak pagi ketika ceramah, karena buyaku maknanya kayak ibu. Kalau ibu apa-apa kan dari ibu tidak pak, tidak ada apa itu. Baik, banyak beda Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Tapi yang paling menonjol itu Bapak Ibu, Muhammad sebelum menjadi nabi adalah orang yang soleh. Apa bu? Apa pak? Orang yang soleh. Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi adalah orang yang soleh. Dia tidak pernah minum minuman keras. Dia tidak pernah berzina. Dia tidak pernah berjudi. Dia tidak pernah ikut kenakalan remaja di zamannya. Muhammad sebelum menjadi nabi disayang oleh Abu Jahal. Disayang oleh Abu Jahal. Dibangga-banggakan oleh Abu Jahal, sampai-sampai Abu Jahal menikahkan 2 putranya dengan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besanan orang tua Nabi dengan Abu Jahal besanan sebelum Muhammad menjadi nabi. Kenapa Abu Jahal mau menikahkan anaknya dengan anak Nabi? Karena Nabi pribadi yang soleh, tidak pernah dusta, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah memutus silaturahim. Itu Muhammad sebelum menjadi nabi. Apa pak? Muhammad sebelum menjadi nabi pribadi yang soleh. Saking solehnya Abu Jahal sayangnya. Abu Jahal sayang
Kata. Mana buktinya Ustaz? Dua putra Abu Jahal menantu dari Nabi Muhammad SAW. Setelah menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, di Gua Hira Allah lantik Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul dengan ayat yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram sampai ayat kelima. Pulang Nabi ke rumah, sampai di rumah Nabi minta diselimutkan dengan istrinya bernama Khadijah. Diselimutkan oleh Khadijah. Datang ayat yang kedua. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ayat yang pertama itu menasbihkan Nabi menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Ayat yang kedua menasbihkan Nabi, Muhammad, mulai hari ini engkau bukan lagi orang yang soleh, tapi naik dikit, namanya muslim. Apa namanya Bu? Muslim. Setelah jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad naik jadi orang yang muslim. Apa bedanya soleh dengan muslim? Nah, selamat datang Bang Uci. Beliau abang ibu. Jadi ada ibu-ibu nanti yang kabar lek, kabar akikah, butuh fotografer ada beliau. Dulu waktu aku nikah di Tanjung Alam Tanjung Baru, beliau fotografer yang paling aku salun itu tidak pernah istri dibaca. Dari jauh dia itu yang mau bayar, Masya Allah. Selain ganteng, orangnya ramah. Nah, ada bentuk itu sekali. Ada bentuk bang sekali. Baik, lanjut ya. Jadi setelah Muhammad jadi Nabi dan Rasul, naik jadi orang yang muslim. Muslim artinya memperbaiki. Paham Ibu? Kalau soleh artinya baik. Setelah jadi Nabi dan Rasul, Allah bilang qum fa'anzir. Muhammad, bangun. Sekarang tugasmu bukan lagi menjadi orang baik, tapi kau harus membaikkan orang lain. Mulailah Nabi mengatakan khamar haram, judi haram, zina haram. Kalau Nabi memperbaiki, mulailah Abu Jahal yang semula sayang ke Nabi, banci sebanci-bancinya ke Nabi. Sampai-sampai Abu Jahal meminta dua putranya menceraikan anak Nabi. Jadilah dua orang putri Nabi jatuh Bapak Ibu. Ibu sebelum itu, kita yang ada di Surakopat sebelum pengajian Aboko, kita adalah orang-orang yang soleh. Bukti soleh kita datang pengajian, kita datang sholat berjamaah, kita mengaji, kita berzakat, kita berinfak. Tapi setelah pengajian itu, apa-apa dan ibu-ibu bukan lagi orang soleh, tapi harus menjadi orang yang muslim. Nanti pulang ke rumah, nampak minat tidak sholat, sampaikan, nah sholatlah. Kalau tak sholat, haram sebuah untuk engkau. Nah biasa kita lanjut 500.000, sudah pakai cek pada itu jadi 20.000 itu. Amma, kalau satu-satu dulu jawab aja. Pulang dari siku ibu, kalau ada pak yang belum datang ke masjid sampai pak, mumpung hayat masih di kandung badan, baiklah sholat berjamaah ke masjid. Yang sebelumnya ibu
Sibuk bolos. Jangan bergerak lah. Kok pengaji lah. Sembahyang lah gitu. Nah, itu tantangannya Bu. Paham Bu? Jadi kaji itu gini Bu, dari orang soleh menjadi orang yang muslim. Siap ibu-ibu jadi orang muslim? Atau lampe aku? Aku takut punya bapak. Siap jadi orang muslim? Nah, kurang kompak. Siap jadi orang muslim? Kurang kompak. Siap? Siap jadi orang muslim? Takbir. Allah Akbar. Bapak siapa? Oh, naik apa? Besok kok tak dengarkan pengajian? Banyak orang dengar. Naik, kereta naik. Kalau kita ikuti besok dengar aku. Itu namanya naik. Paham ya Bu? Bukan berarti kalau tidak ada calon naik. Itu bukti naik. Kalau dulu ceramah dan direkam, ini rekam Pak. Sudah kok masuk ke YouTube, nah, itu namanya naik. Memperbaiki. Ketika nanti ibu menjadi orang yang muslim, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, disitulah itu dapat ujian sampai. Jadi apa-apa yang ibu lanjut siap ya, siap jadi orang muslim, siap memperbaiki. Yang akan ibu tanggung menjadi ketika naik dari orang soleh ke orang muslim sampai, dan itu Allah abadikan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29, 30, 31, 32 sampai ujian. Apa ujian yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhabun. Ujian pertama yang akan kita hadapi ketika kita memilih menjadi orang yang memperbaiki, yadhhabun. Awak digalak-galakan dari orang-orang yang berdosa. Contoh, ibu, tidak Bu, pulang berkuai ikut karisan, duduk di lapor atau nongkrong rumah kawan aja, pakailah jilbab baik. Datanglah ke masjid, ikutlah punya galak tu, galak cuma ini galak sih. Dipati-pati ikut lo modal agama apa masjidnya, kecil kan, dalam hatinya, dia nak kecilnya galak sih. Ibu ajak ke masjidnya galak. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ternyata ibu tahu baca hari ke-7 naik lagi. Apa naiknya? Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika kita ajak orang jadi baik, kita digalak-galakan, kita diam saja, terus kita ajak orang. Sehari, 2 hari, 3 hari sampai berbulan-bulan, maka orang yang menggalang tadi akan menaikkan ujian awak. Apa ujian yang kedua? Yataghamazun. Hanya kirim-kirimkan batu. Kalau awak betul-betul batu tu cimeeh apa ya? Mulailah hidup di cimeeh kan. Pertama galak saja jam. Deklah terusik deh ibu baca aja tapi kecilnya. Mau bilang ke jadi ustazah apa mau je? Lah soalnya begini, nah jadi ustazah lagi dia gitu. Tamu ngaji lu gitu kan? Nah mulainya coba apa? Nah, sebelumnya jilbab pendek ini panjang. Coba lihat. Pokoknya coba begitu. Mulai pribadi wak dicemekannya, masa lalu wak dicemekannya, keluarga wak dicemekannya. Atribut pakaian yang pakai dicemekannya. Sebelumnya aku panjang Pak, kumis panjang. Karena ingin menjadi orang muslim, dari orang soleh jadi orang muslim, aku rapi, kumis potong jenggot panjang. Wah dicemekannya. Ikut PKB itu ke sini. Partai kami itu satu. Gila hadir. Mulai Pak dicemekannya atribut. Ya Pak ya.
Lima rasul pagi. Ibu-ibu ini rasul. Ajak menantu, ajak anak, ajak muda, ajak tetangga. Bawa kamar saja. Kok urut karena tagahan, kau itu salah teman. Kata ibu modal itu siap-siap yang pertama digalaan, tetap lanjut, yang kedua dicemehkan. Untuk akak lekak dan kebaca boleh, untuk akak kaji dulu je kan. Ambo lekak aja. Nak tahu kak, nanti kau kali boleh haji mana je? Akak umrah selesai lah, ambo lekak aja. Boleh cemeh. Firman tau sama jawab. Firman sama iya, abang dan Jakarta teman awal lu aja. Mulai cemeh. Mulai cemeh. Ini terasa. Ketika dicemehkan ibu tidak mempan, terus dakwah. Bahkan Nabi dicemehkan. Acemeh Nabi ibu, anta majnun, Nabi gila. Anta majhul, engkau bodoh. Nabi disebut tukang sihir. Dihina Nabi ibu, dicaci Nabi. Tapi Nabi terus berdakwah, terus berdakwah. Akhirnya orang berdosa tadi ibu menaikkan cilai. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqirin. Yang ketiga, siap-siap ibu untuk dikucilkan. Pertama digalak tak mempan. Terserah. Yang kedua dicemehkan tak mempan juga. Yang ketiga ibu dikucilkan. Waduh, acara-acara dan ajak pula. Akikah tak nak awak ajak pula. Lama lewat di sisi. Duduk kalau kau ada ajak lah. Ngerumpinya ibu ada ajak lah. Dikucilkan ibu. Dikucilkan apa? Tak dibawa satu orang. Panjang kau ada ajak. Ceramah kau ini aja. Dia ajak mengadu awak sih. Lama raya. Mulailah ibu dikucilkan. Dikucil, dan itu dialami Nabi ibu. Nabi dikucilkan di pinggiran kota Mekah 3 tahun lebih kurang. Bayangkan sampai Nabi dan para sahabat itu makan daun-daun. Dikucilkan. Bahkan dari segi kehidupan pun dikucilkan. Akak ni sembahyang tiap hari, lain ke masjid tiap hari, lain mengaji tiap hari. Kau boleh tumpah nak boleh je. Jadi dalam rumah, walaupun tak ke masjid, kau sembahyang, walaupun tak mengaji, kau tu kau tiga. Anak mau sehat, piti pun anak bakat, kantong ada apa? Amin, amin. Haji pun ada 2 kali. Maka kaya sosok jiran kau boleh je. Cak dalam rumah. Walaupun tak musik, binti lancar, sakit lancar ya kan. Nah, bagat ibu. Karena memang modal itu apa ibu? Dikucilkan kehidupan. Bahkan kini anak-anak wak ketika memilih jadi ustaz dikucilkan pula. Jadi dipunya lah batu. Payah jadi binti. Binti lah dong. Kalau rumah itu sudah dalam binti itu macam-macam. Ancaman jadi guru matematik, pandai bahasa Inggris, hebat. Kerja di kantor, binti banyak. Kerja di bank, binti banyak. Masuk pondok itu miskin, minta-minta, tak selama itu. Kalau Quran tu tak dulu. Jangan ada yang mana. Seolah-olah kehidupan orang beriman itu rendah di mata mereka. Ini buat tanya apa itu? Lihat coy penonton sinetron. Lain berita ayat banyak cok ditayangkan. Kehidupan artis yang glamor. Artis yang baik yang tak sembahyang, tak pakai jilbab, tidak boleh. Foto banyak. Seolah-olah orang itu ingin mengatakan, umat Islam, orang-orang yang muslim memperbaiki, modal kami itu, modal kami itu sehat. Jadi kami
walaupun tidak ikut pengajian, walaupun tidak salah berjemaah ke masjid, hidup kami sehat, otot kami banyak, anak kami sukses semuanya, jadi polisi, jadi tentara, jadi pejabat. Aja semua kalian anak kalian buya yang terdorong, mulai dikucilkan kehidupan. Dan itu yang dirasakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibu dikucilkan, tidak patah semangat, bagus, tidak patah arang, mantap, terus menyampaikan kebaikan, mantap. Mulailah naik pak, naik yang terakhir. Di Galaan tak mempan, di Cimahi tak mempan, dikucilkan tak mempan yang terakhir. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Yang terakhir. Di Galaan tak mempan, di Cimahi tak mempan, tetap dia dakwah. Dikucilkan tak mempan, tetap dia memperbaiki. Yang terakhir, siap-siap nanti ibu radikal, ibu teroris, harus dibunuh, harus dipenjara. Yang sampaikan puncakku nabi-nabi, orang-orang soleh Jawa belum sampai ke situ, belum sampai gitu ya Pak. Nabi dibunuh. Abu Jahal sebelum Muhammad jadi Nabi sayang ke Nabi, menikahkan anaknya dengan Nabi. Ketika Muhammad menjadi pribadi yang muslim, memperbaiki judi haram, zina haram, minum keras haram, mabuk-mabuk haram, pacaran haram, korupsi haram, mulailah Abu Jahal yang semula menyayangi berniat untuk membunuh Nabi. Satu malam dikumpulkan oleh Abu Jahal seluruh pemuda dari suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Dikepung rumah Nabi, semuanya bawa senjata, pedang, bawa tombak, mengepung rumah Nabi. Allah sayangkan Nabi, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang kalau sudah muslim memperbaiki orang lain, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam hati tidak punya rasa takut dan tak punya rasa khawatir sedikit pun. Karena takutnya walam yasya'il Allah, nya takutnya untuk Allah. Nabi tak takut Pak, Nabi tetap dalam rumah. Ketika pagi hari Nabi keluar dari rumah dan Allah tidurkan Abu Jahal beserta pemuda-pemuda yang ingin membunuh Nabi. Malam sebenarnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi itu pergi meninggalkan Mekah bukan karena keinginannya, tapi karena dibunuh oleh Abu Jahal. Kecil Nabi sambil berlinangan air mata ketika meninggalkan Mekah. Kalaulah bukan karena mereka mengusirku atau ingin membunuhku, tidak akan kutinggalkan engkau wahai Mekah al-Mukarramah. Oleh itu sayang Nabi ke tanah kelahirannya, sampai Nabi harus diusir dari Mekah ke Madinah. Nah, untuk zaman ini Pak, siapa ulama yang boleh terlupa ini? Ada depan? Ada depan? Coba dulu. Ada ulama yang boleh terlupa? Ada. Namanya Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab di Cimahi, Kadrun, terus dakwah. Dikucilkan, diusir sampai terusir ke tanah Arab 3 tahun, tetap dakwah. Baru pulang belum sampai sebulan Indonesia masuk penjara. Tak sampai di situ laskarnya ditembak mati. Tak sampai di situ pesantrennya ingin digugat tanah hak guna milik adik buyut. Tak sampai di situ rekening pribadinya pun diblokir.
orang yang memperbaiki. Apakah dulu tidak ada ulama seperti itu? Ada dari Indonesia. Tampaknya Minangkabau, dari Maninjau, namanya Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau Buya Hamka. Buya Hamka dipenjara 2 tahun Februari. Saya penjara Soekarno. Dipenjara Buya Hamka. Tapi hebatnya Buya Hamka, penjara itu adalah tempat melepas rindu berkhalwat dengan Rabbnya. Dalam penjara itulah Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang fenomenal dari Indonesia. Tafsir yang diakui dunia dari ulama Indonesia itu Pak, tafsir Al-Azhar. Di mana Buya Hamka Pak? Di penjara. Jadi kalau ada gini ustaz-ustaz, indah digalakkan, indah dicemehkan, indah dikucilkan dalam dakwahnya, dan tidaklah perlu dianggap radikal teroris. Nah itu diragukan ustaznya. Bisa jadi ikulah ustaz abal-abal. Jadi ibu kaji tak mungkin kurang suku Jawa bahasa Indonesia. Kalau ibu ingin menjadi orang yang disukai oleh manusia, bahkan iblis pun suka ke ibu, baca caranya jadi orang baik saja untuk awak. Kau nampak orang baca yang hadiah saja. Kau nampak anak nak salat hadiah saja. Nampak budak tak salat hadiah saja. Nampak tetangga berzina hadiah saja. Yang jelas awak tetap salat. Urang dawakan awak tahu ibu dari itu. Bu, jadi iblis suka kayak gitu Pak. Paham ibu? Tapi ketika awak mulai nampak lewat anak muda lewat rumah baca cek. Weh, kamu apa? Anak siapa? Siapa Pak? Mengaji kau? Baca ayat susu. Ausir suruh baik. Ketika itulah ibu mulai tidak disukai. Ajak tetangga, pengajian, pertama ajak tarik, satu sampai kau hendak je ke masjid, kau takui, kau tak mau mati dulu, mati. Kalau kau mati, insyaAllah kau husnul khatimah. Kau mati, kau takui, masuk dalam neraka. Dalam neraka je, jawab. Dalam pengajian. Paham ibu? Kalau ibulah naik jadi orang Muslim, kamu yakin Pak? Selama aku 2 bulan yang akan datang penuh masa ini. Yakin tak Pak? Apa membawa pulang besar Pak? Kalau Muslim itu ajak anak, ajak penantu, ajak penangkan, apa Pak? 10 orang. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebalik kali 10. Kali 5 lah. Barang 55 orang. Ibu cie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 kali berapa? 100. Jemaah ibu-ibu 100. Jemaah apa-apa 55. Aku udah aja 62. 162 jemaah ibu ceramah bulan depan. Siap ibu? Bisa ya? Antar aku ibu. Ragu kan? Ragu ibu? Mulai ragu? Abulah siap jadi orang Muslim? Siap untuk beramal ma'ruf nahi munkar? Siap bu? Itulah lampai siap. Tak soropan yang pertama tadi siap. Inilah bagian yang akan kita hadapi. Mulai siap bu? Kalau kita beragama tidak ada orang yang bilang patut dibatanya agama. Tak ada orang yang bilang jawab sholat, jawab ngaji. Tak ada orang yang suku jawab. Suku orang selalu jawab itu patut dibatanya agama kita. Naik sahabat itu agama kita. Jadi ibu datang tapi itu dicemehkan oleh orang.
dan tak perlu dunia ko berang kayak dia. Ya Bu. Nah, karena mau baca ibu-ibu lebih tinggi sebagai Pak. Nah, boleh baca di pasal itu Masya Allah. Kamu tadi enggak jangan ya aku mesti menggoda ya kecil kan. Cari di dua yang cari dalam yang rancak. Lah sudah dicat. Ikut dulu enggak lama nak? Mau dari ikut yuk. Ya. Bocah dalam. Makin deh. Aku yakin kalau catnya baru lebih rancak cari kamu. Model 7 Ibu. Dari soleh jadi mus. Kalau awak baik Bu, mulai memperbaiki keluarga. Ketika keluarga baik, mulai memperbaiki masyarakat. Ketika masyarakat baik, mulai memperbaiki negara. Baca dulu, jadi calon bupati, jadi calon gubernur, jadi calon presiden. Tahun 2050 calon presiden nomor urut 1 Muhammad Fatahillah, wakilnya Muhammad Bukhari dari Kecamatan Pariangan. Takbir, Allahu Akbar. Kenapa calon presiden dari Pariangan? Karena masyarakat Pariangan lah soleh sebenarnya. Keluarganya lah soleh. Saya yang berjuang mensolehkan masyarakatnya. Ibu-ibu majelis Selasa malam Masjid Makmur. Yang malamku cuma berjumlah 35 orang. Kulah aktor utama lahirnya calon presiden 2050 dari Pariangan. Allahu Akbar. Calon-calonnya. Malamku 35 orang yang muslim. 35 2 bulan jadi 70-an. 2 bulan lagi jadi 150-an. Setahun 2 tahun tidak ada lagi yang mengalah dengan curang di pasar. Tidak ada lagi anak-anak muda yang mabuk-mabukan. Tidak ada lagi apa-apa yang tidak ikut pengajian. Tidak ada lagi apa-apa yang berlaku berjudi. Kenapa? Ibu-ibu lah faktor muslimnya Pak. Itu Pak. Ibu lah. Di pundak itulah Pak, kebaikan negeri itu akan kita wujudkan. Paham Ibu? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Ibu resapi, bisa Ibu amal-amalan, bantu datang dari Allah, salah dari Allah. Kamu berharap jangan sebanyak Ibu juga bawa tahu, bertambah walaupun nggak surang. Paham Ibu? Ibu sekeluarga besar datang. Kalau Ibu punya harta warisan, ada anak Ibu sabut saya rajin masjid dapat paling banyak. Itu bagian dari dakwah itu. Apa yang punya motor, punya punya pang sikit bobo, yang akan mendapatkan untukku, yang pada lagi dapat masjid. Bisa tuh Pak, bisa kok. Pakai saja. Tidak satu jalan menuju Ramadan. Tidak satu jalan untuk membawa orang ke masjid. Paham Pak Ibu? Nah, itu saja. Sebelum Allah akhiri ada pertanyaan, silakan. Ada Pak? Ada yang bertanya Pak? Ibu, ada pertanyaan Bu? Cukup. Itu galak-galak Ibu. Aku harap galak semakin baru. Karena kini era baru, kini era baru. Ibu silakan Bu. Ada tanya Bu? Baik. Kalau mau ringkas ya Bu ya, sebelum dulu tutup. Sampai 9 menit. Mau ringkas. Simak Bu, Iko yang meringkasannya. Muhammad sebelum menjadi nabi adalah orang yang soleh, baik untuk dirinya saja. Nabi baik tapi untuk dirinya. Karena Nabi baik hanya untuk dirinya,
maka banyaklah orang yang sayang ke Nabi, sampai Abu Jahal pun sayang ke Nabi. Di usia 40 Allah angkat Muhammad jadi Nabi dan Rasul. Tugas Nabi, qum fa'anzir. Muhammad, engkau tidak lagi baik untuk dirimu, tapi baik yang ada padamu juga harus ada pada orang lain. Mulailah Nabi berdakwah, mengajak keluarganya mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar. Mulailah Nabi mengajak masyarakat. Ketika Nabi berdakwah, itulah orang yang sepuluhnya sayang ke Nabi mulai kasih sih. Yang beriman dengan Nabi dan Allah membela Nabi. Yang bermusik mulai memerangi Nabi. Bahkan sampai Nabi difitnah, dicaci, digalaan, dikucilkan, bahkan sampai puncaknya Nabi ingin dibunuh oleh Abu Jahal. Apa maknanya? Menjadi orang baik itu perlu, tapi menjadi orang baik dan membaikkan orang lain itulah Islam rahmatan lil alamin. Ya Pak, kamu ulang ya Bu. Menjadi pribadi yang baik itu bagus, tapi menjadi pribadi yang baik dan mengajak orang lain juga jadi baik, itulah makna Islam rahmatan lil alamin. Itu saja. Terima kasih banyak ibu-ibu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.